Selanjutnya mungkin saya akan beralih ke Bapak Insinyur Fauzan ya Bapak. Dengar-dengar di GGP ini atau di PT Grijayan Pineapple ini sudah selama kurang lebih 4 tahun sudah mengadopsi atau mengimplikasikan daripada biochar ini sendiri di lahan mereka. Nah Bapak dalam penggunaan biochar sendiri di Grijayan Pineapple itu dalam menghadapi tantangan tersebut yang tadi disebutkan oleh Bu Widowati, kira-kira seperti apa Pak? Iya, terima kasih Mbak Uti. Kesempatan bagus juga untuk cerita sedikit tentang latar belakang dari kenapa kita di Grijayan Pineapple itu mengadopsi teknologi biochar. Jadi ada 3 pemikiran. Pertama adalah bahwa kita itu ingin mengelola semua limbah kita itu menjadi material yang lebih bermanfaat. Dengan demikian ada nilai tambah dari semua limbah yang dihasilkan dalam proses produksi. Itu komitmen pertama. Terus komitmen kedua ini bahwa kita itu kalau bertani secara jangka panjang tapi monokultur itu pasti akan menimbulkan penurunan kualitas tanah, bahkan cukup drastis ya. Kalau menurut laporan FAO itu 80% dari lahan pertanian di dunia ini sudah mengalami degradasi sebetulnya. Dan kita ingin bisa mewariskan apa yang kita lakukan sekarang kepada anak cucu kita sampai sekian ratus tahun ke depan. Satu-satunya cara adalah kita mesti komit dengan upaya untuk melakukan regeneratif agriculture, bukan pertanian yang sifatnya degeneratif atau merusak. Nah, di dalam proses pertanian regeneratif itu biochar itu adalah kunci di dalam. Kemudian background yang ketiga, alasan yang ketiga adalah bahwa kita ini harus bertanggung jawab terhadap planet yang kita huni. Dan kita tahu bahwa sekarang menjadi isu global, terjadi pemanasan global sedemikian rupa ya. Di dunia pertanian itu kontribusinya juga cukup besar, terutama dalam pelepasan gas metan dan gas nitrous oxide. Kalau total pemanasan global sampai 50 megaton atau sekitar berapa tuh? 50 kali 10 pangkat 9 ton per tahun. Nah itu sebagian adalah juga dari kontribusi dunia pertanian. Nah, GGP berkomitmen untuk mengurangi dari efek rumah kaca itu dengan penggunaan biochar supaya tadi emisi-emisi yang dihasilkan dari kebun bisa diminimalisir. Kira-kira istilahnya. Nah, terkait dengan tantangan tadi, memang kalau orang sering ngomong tidak ada makan siang gratis, semuanya mesti ada harganya. Nah, termasuk di dalam produksi biochar sendiri, kita sekarang menggunakan biochar itu bukan untuk langsung diaplikasikan, tapi sebagai bagian komponen dari membuat kompos premium. Di situ ada porsi kurang lebih 1,5%. Ke depan kita mau tingkatkan jadi 3%. 96%-nya itu pupuk organik atau kompos dari manure dan pupuk kandang sapi. 2,5%-nya lagi dari vermikompos. Nah, kita ingin pastikan bahwa apa yang menjadi komponen utama dari kompos itu bisa dibantu oleh kualitasnya, itu bisa dibantu oleh biochar. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kalau kompos sendiri itu umurnya pendek di dalam tanah, ya. Pak Diego saya kira bisa cerita nih, kalau kita hanya mengandalkan kompos, itu usia organik kita naik nggak? Nah, menurut data yang kita punya itu bisa naik ya. Tapi seperti Pak Fauzan diskusi dengan kita tadi pagi ya, setelah selesai satu siklus itu kan turun karena ada proses-proses sendiri dari
mikroba, biologi di tanah, fisika kimia tanah, dan dari pertumbuhan tanaman. Jadi ya kompos cukup membantu ya. Ya. Tapi setelah beberapa siklus, apalagi tanaman nanas yang jangka panjang itu, si organik bisa turun. Itu Jadi ya. intinya dengan adanya biochar itu akan memastikan bahwa bahan organik yang kita kasih ke dalam tanah akan lebih sustain, lebih Iya benar. persisten dalam waktu yang lama. Gitu kira-kira. Sangat menarik ini ya. Berarti ini biochar ini sangat kita bisa sebut hero-nya tanah ya Bapak Iya, Ibu iya, ya. iya. Dalam untuk jangka Iya, waktu iya. yang sangat lama. Iya. Gitu. Jadi saya tadi dengar bahwasanya memanfaatkan limbah di sana ya Pak. Iya. Mungkin nama limbahnya itu bromelain ya Pak ya. Ya, betul. Nah, itu apa juga memanfaatkan biochar lain selain bromelain ini? Betul. Jadi bromelin itu produksi untuk satu material bensin, ada pabriknya. Nah, menghasilkan limbah padat. Limbah padatnya ini merupakan material yang paling besar untuk digunakan sebagai proses pembuatan biochar. Kemudian yang kedua adalah dari material bambu. Bambu ini juga limbah di lapangan karena kita itu dalam budidaya pisang itu banyak menggunakan bambu untuk cropping, untuk penyangga supaya tanaman itu kalau kena angin nggak gampang roboh. Tapi pemakaiannya kan waktunya terbatas tuh. Nah, setelah nggak dipakai lagi, nggak cukup kuat, kita kumpulin, kita chopping, itu sebagai material kedua untuk pembuatan biochar. Kira-kira Gitu. kalau kira-kira kalau diaplikasikan itu perbedaannya apa antara bromelain sama si biochar bambu ini? Ya, ada karakteristik yang berbeda dari dua material bahan baku ini. Kalau dari bambu itu kelebihannya adalah dia mempunyai kandungan karbon yang tinggi. Pori-porinya kecil tapi banyak. Nah, kalau dari bromelin dia porinya bukan kecil tapi agak besar dikit, yang disebut dengan pori meso. Kalau mikro itu hitung-hitungannya itu kalau diameternya itu kurang dari 2 nanometer. Tapi kalau meso itu sekitar 2 sampai 50 nanometer. Nah, biochar yang dihasilkan dari material bromelin, limbah bromelin itu sekitar ukurannya meso. Jika dengan mengkombinasikan kedua bahan itu, maka fungsi setiap pori itu komposisinya lengkap. Karena kita tahu ya kalau yang pori meso itu umumnya dihuni dan digunakan untuk absorpsi nutrisi. Tapi kalau yang mikro itu bagus untuk absorpsi mikrobia yang menguntungkan. Yang makro itu untuk penyimpanan air. Jadi dengan menggunakan dua bahan ini diharapkan bisa memenuhi semua kebutuhan tanaman. Kira-kira. Terima kasih Pak Fauzan, Pak Diego. Selanjutnya saya kembali lagi ke Bu Widowati ya Bu ya. Ibu, apakah biochar ini dapat berfungsi dalam meningkatkan kesehatan tanah, terutama di Indonesia itu sendiri? Khususnya dalam meningkatkan pH. Ya, terima kasih. Biochar itu memang adalah salah satu bahan yang dihasilkan karena sifatnya alkalin. Jadi biochar mampu menetralkan tanah yang masam dengan cara meningkatkan pH tanah, dan tanah yang pH-nya rendah akan meningkat ketika kita memasukkan biochar dalam tanah masam tersebut. Jadi kalau begitu fungsi biochar ini juga bisa sama dengan kalau kita menggunakan dolomit, kapur pertanian yang sanggup untuk memperbaiki pH tanah. Demikian.